Rabu sore hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu menunjukkan 17 partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat dinyatakan tak lolos karena tak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin mengkritik penilaian KPU tingkat provinsi yang menyematkan status TMS atau tidak memenuhi syarat kepada partainya. Ia mengatakan mekanisme verifikasi faktual melalui rekaman video menjadi salah satu faktor gagalnya Partai Besutan Amin Rais ini meluncur sebagai peserta pemilu 2024. Nazarudin telah mengajukan nota keberatan dan akan mengajukan gugatan kepada Bawaslu setelah 3 hari putusan KPU ditetapkan. Amin Rais hampir nangis saat Partai Umat dapat kesempatan kedua. Ditulis oleh X Hardi. Amin Rais boleh bernafas lega setelah berhari-hari mencak-mencak karena Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024. Akhirnya ada titik terang. KPU digugat, bahkan pemerintah ikut getahnya. Dituding terlibat dalam penjagalan Partai Umat. Bawaslu kemudian melakukan mediasi antara Partai Umat dengan KPU. Mediasi tersebut menghasilkan 3 kesepahaman. Salah satunya adalah memerintahkan KPU untuk kembali melakukan verifikasi faktual kepada Partai Umat. Paling lama 3 hari kerja sejak keputusan dibacakan. Penyampaian dokumen perbaikan persyaratan keanggotaan oleh Partai Umat dilaksanakan pada 21 hingga 23 Desember 2022. Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan pada 23 sampai 24 Desember 2022. Verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Umat di tingkat kabupaten atau kota oleh KPU kabupaten atau kota dilakukan pada 26 hingga 28 Desember 2022. Dan rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik di tingkat provinsi oleh KPU provinsi ke KPU pada 29 Desember 2022. Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan oleh KPU kepada partai politik dan Bawaslu, Jumat 30 Desember 2022. Penetapan dan hasil pengundian nomor urut partai politik beserta pemilu Jumat 30 Desember 2022. Pengumuman partai politik peserta pemilu Jumat 30 Desember 2022. Kata anggota Bawaslu Loli Suhenti sebagai anggota Majelis Rapat Pleno. Partai Umat menyatakan sanggup dan bersedia untuk memenuhi persyaratan yang diminta. Intinya, Partai Umat mendapatkan second chance. Mereka diberi kesempatan untuk verifikasi ulang. Atas keputusan ini, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, mengaku hampir menangis. Saya hampir menangis dalam hati begitu mendengar laporan dari pihak kami yang datang ke Bawaslu, yang suasana sangat cair, penuh keikhlasan, terbuka, ujar Amin Rais. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita lolos pun juga akan tetap seperti ini. Kita insya Allah tulus, kita open heart, tapi juga open mind. Semuanya bisa transparan, kata Amin. Gitu aja nangis, Pak. Bagusnya sih sekalian saja sujud syukur, seperti saat mengetahui Prabowo menang Pilpres. Dan lebih baik lagi, kalau misalnya jalan kaki dari Jakarta ke Jogja sebagai ungkapan rasa syukur diberikan kesempatan kedua. Amin Rais yang awalnya frontal, keras, dan terkesan menuduh, akhirnya melunak dan tidak lagi galak. Keinginannya terpenuhi.
ibarat anak kecil yang selama beberapa hari ngambek tidak dibelikan mainan. Akhirnya janji dibelikan mainan dengan sejumlah syarat. Amin Rais bisa tersenyum dan tertawa lagi. Tapi ini hanya sementara saja. Kenapa? Partai Umat ini nasibnya sudah kelihatan jelas dari awal. Partai ini akan jadi partai gurem dan tidak menang pemilu. Saya malah yakin dia tidak akan dapat kursi di DPR RI. Suaranya sangat minim. Bisa jadi hanya 0, sekian persen. Bisa dapat 1% saja sudah sangat hebat. Amin Rais terlalu banyak mimpi saat mendirikan Partai Umat. Dia pikir dia masih punya nama besar, nilai jual politik yang tinggi. Amin Rais ibarat bola lampu yang sudah redup dan sering kedap-kedip. Orang seperti Amin Rais selalu berpikiran buruk dan negatif akibat kebencian terhadap pemerintah. Play victimnya tidak kalah dengan SBY. Hari ini tidak lolos verifikasi, ngambek, lalu diberi kesempatan kedua. Pas pemilu, kalau suaranya hanya sedikit, apa yang akan dia lakukan? Apakah akan menerima dengan lapang dada? Orang seperti Amin Rais berlapang dada, dunia pun tertawa. Jangan heran kalau misalnya Partai Umat gagal pemilu. Dia akan ngambek lagi, menuding ada pihak-pihak tertentu yang menjegal Partai Umat sehingga tidak dapat kursi di DPR RI. Tuding sana-sini bikin sensasi busuk, narasi sesat, fitnah, apalagi lalu gugat MK. Begitulah permainan orang yang hatinya selalu diliputi kedengkian dan pemikiran negatif. Mau menang, tapi tidak siap kalah. Maunya dimenangkan terus sesuai pemikiran halu mereka. Kalau kalah, maka ada konspirasi jahat yang membuat mereka kalah. Selamat deh buat Partai Umat. Good luck. Seharusnya tidak usah ikut pemilu ketimbang nanti hasilnya memalukan banget. Ibarat dalam perjalanan sudah tahu endingnya bagaimana. Lebih baik berhenti saja sekarang ketimbang capek-capek lari tapi kalah telak di akhir. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.